Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Moneter akan menyampaikan hasil diskusi kami yang topiknya kami ambil tentang kebijakan moneter dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Hamdi SEMSI. Kami yang beranggotakan Leticia Angela dengan NIM 2105 01149, Elizabeth Jenika, saya sendiri, dengan NIM 2105 01135, dan Nur Fauziah Azahra dengan NIM 2105 01166. Slide berikutnya. Apa itu kebijakan moneter? Secara ekonomi, kebijakan moneter punya makna yaitu kebijakan yang diambil oleh negara. Nah, dalam hal ini, kebijakan moneter adalah otoritas keuangan untuk menjaga kestabilan ekonomi di dalam suatu negara dengan cara melakukan pengaturan terhadap peredaran uang yang ada. Karena peredaran uang di dalam suatu negara punya pengaruh di dalam kegiatan ekonomi seperti inflasi dan juga suku bunga bank. Slide berikutnya. Adapun beberapa tujuan dari kebijakan moneter. Nah, yang pertama itu menjamin stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter juga punya tujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi berdasarkan pengaturan serta penetapan berbagai hal. Terkait itu jumlah uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Sebab ekonomi sebuah negara itu harus tumbuh dengan terkontrol serta berkesinambungan. Tentu saja hal ini hanya bisa dicapai jika ada keseimbangan antara peredaran uang dengan arus barang dan jasa yang diperdagangkan dalam suatu negara. Kemudian yang kedua itu ada mengendalikan inflasi. Mengendalikan inflasi dengan baik juga merupakan tujuan dari kebijakan moneter. Nah, hal ini diambil untuk membatasi jumlah uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat, sekaligus juga menjaga jumlah persediaan uang yang ada di bank. Kemudian yang ketiga itu ada melindungi stabilitas harga barang di pasar. Kebijakan moneter juga punya tujuan untuk menjaga ataupun melindungi kestabilan harga barang di pasar. Nah, jika kestabilan harga ini bisa dijaga dengan baik, maka tingkat kepercayaan dari masyarakat akan bertambah dan tingkat pembelian juga dari masa ke masa akan stabil. Kemudian yang keempat itu ada melindungi keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif itu nggak hanya punya pengaruh dalam kegiatan ekonomi dalam negeri, tetapi juga punya pengaruh dalam ekonomi luar negeri. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional juga tujuan dari kebijakan moneter ini sendiri. Dan kondisi ini akan tercipta jika terjadi kestabilan antara nilai ekspor dan nilai impor yang dilakukan dalam perdagangan luar negeri. Kemudian yang terakhir itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, secara keseluruhan, kebijakan moneter ini diharapkan bisa mendorong terjadinya pertumbuhan dalam ekonomi itu sendiri. Tentu saja hal ini juga hanya bisa dicapai kalau semua komponen ini berjalan dengan sukses. Nah, misalnya seperti beberapa hal yang sudah saya jelaskan, yaitu seperti ketersediaannya lapangan kerja, kontrol yang baik terhadap laju inflasi, keseimbangan antara produksi dan dengan tingkat permintaan barang, dan hal-hal lainnya. Berbagai tujuan kebijakan moneter ini akan sukses jika didukung dengan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal dan moneter punya peran yang penting, sama-sama punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi
dalam suatu negara. Nah, itulah mengapa pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Leticia. Baik, selanjutnya jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, yang pertama kebijakan moneter ekspansi. Kebijakan ini bisa disebut juga kebijakan longgar. Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk meningkatkan atau menambah jumlah uang yang beredar. Pemerintah menggunakan kebijakan ini biasanya saat terjadi depresi ekonomi dan deflasi atau biasa kita sebut kenaikan nilai mata uang. Kebijakan moneter ekspansi bisa dijalankan dengan melaksanakan instrumen kebijakan politik. Antara lain, yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga rasio cadangan wajib, yang keempat kebijakan kredit selektif, yang kelima kebijakan himbauan moral, yang keenam politik sanering, yang ketujuh devaluasi, dan terakhir revaluasi. Nah, selanjutnya jenis-jenis kebijakan moneter yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini diberlakukan atau memiliki arti mengurangi jumlah uang yang beredar. Alasan kenapa diberlakukan kebijakan kontraktif ini bisa karena terjadinya inflasi. Kebijakan ini bisa disebut kebijakan uang yang ketat, bermaksud untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. Kebijakan suku bunga naik atau turunnya bisa dilihat dari permintaan masyarakat. Dari sana, Bank Indonesia selaku bank sentral akan mencetak uang, tapi sesuai permintaan dari masyarakat. Dari situ bisa tercapainya target dari Bank Indonesia. Adapun instrumen utama kebijakan moneter, dalam instrumen utama kebijakan moneter itu ada 5. Yang pertama ada kebijakan diskonto. Di kebijakan diskonto ini, instrumen kebijakan moneter itu berguna untuk mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral untuk membuat peredaran jumlah uang itu teratur. Ketika peredaran uang itu harus ditingkatkan, maka Bank Indonesia harus menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya juga, ketika suku bunga kredit itu akan dinaikkan, maka peredaran uang itu harus dikurangi. Yang kedua itu ada operasi pasar terbuka. Di operasi pasar terbuka ini, pemerintah harus mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah. Maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter ini adalah operasi pasar terbuka. Ini terjadi saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah harus menjual surat berharganya. Sebaliknya juga, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah itu harus membeli surat berharga. Yang ketiga itu ada kebijakan rasio cadangan wajib. Di instrumen kebijakan moneter ini, ketika Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas untuk bank, maka uang yang diedarkan di masyarakat itu melalui pinjaman. Sementara bila cadangan kas untuk bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat itu ditarik dan dengan peningkatan suku bunga tabungan. Selanjutnya itu yang keempat ada penetapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter yang ini, Bank Indonesia itu memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uangnya melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Karena itu, instrumen kebijakan moneter ini adalah penetapan suku bank acuan.
Yang terakhir itu yang kelima ada imbauan moral. Di imbauan moral ini dalam Indonesia, Bank Indonesia selaku bank sentral itu menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Next. Selanjutnya itu ada kerangka kebijakan moneter. Dalam kerangka kebijakan moneter ini, Bank Indonesia itu menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Di ITF ini, dia ini merupakan suatu kerangka kerja atau framework dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank atau yang biasanya kita sebut PUAB. PUAB ini kita gunakan sebagai sasaran operasional. Di kerangka kerja ini ditetapkan secara formal sejak 1 Juli tahun 2005. Setelah sebelumnya itu menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer atau yang biasa kita sebut base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya, Elizabeth Cinika. Baik, terima kasih atas penjelasannya Leticia dan Nur Fauziah. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.